Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah bahwasanya kita bertemu lagi di channel Trugel, Teruja Otak Geliga. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya coba membicarakan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini perlu kita rekam seperti ini karena memang kebijakan daripada universitas ataupun kampus bahwasanya dalam perkuliahan sekarang ini ada namanya kuliah hybrid. Maksudnya tidak boleh kuliah tatap muka, tetapi tidak semua mahasiswa yang boleh masuk di dalam kelas, tapi hanya separuh daripada jumlah kelas yang boleh masuk di kelas. Yang lainnya itu gantian, maksudnya kita akan berikan materi kuliah kembali kepada mereka dalam bentuk Zoom. Tapi saya pikir itu sangat susah, dalam artian walaupun kita memang sebagai pengampu daripada subjek kuliah itu, tidak akan sama materi yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa kita yang akan mendengar kedua itu. Jadi oleh karena itu saya pikir bahwasanya pada kesempatan ini lebih baik saya rekam, sehingga mahasiswa-mahasiswa saya yang belum bisa ikut di pertemuan itu, maka mereka juga dapat mengikuti materi kuliah yang saya berikan. Tidak ada bedanya seperti yang mereka dapat di mahasiswa yang bisa bertatap muka. Jadi oleh karena itu, daripada saya pikirkan saya dua kali memberikan satu materi kuliah kepada dua mahasiswa saya yang yang satu letting ataupun satu stambuk, lebih baik saya rekamkan seperti ini, dan mahasiswa juga yang ikut tatap muka boleh lagi mengulang apabila ada hal-hal yang kurang jelas dari dari pemahaman ataupun daripada apa yang didengarnya ketika tatap muka. Oleh karena itu, saudara-saudara, terutama kepada para mahasiswa saya kali ini, kalau di semester di pertemuan kita pertama di hari Isnin yang lalu, kita sudah membicarakan tentang definisi daripada penelitian, karena subjek kita ataupun materi kita yang kita berikan adalah masalah penelitian. Jadi begitu juga kepada saudara-saudara ataupun mahasiswa yang tidak hadir pada hari Isnin yang lalu, jadi mungkin akan dapat kembali mengikuti sedikit tentang apa yang telah kita bicarakan atau apa yang telah kita kuliahkan pada pertemuan pertama kali itu. Jadi sekedar mengulang bahwasanya secara awam ya, penelitian itu kita definisikan sebenarnya lain orang lain definisi yang dibuat tentang penelitian ini. Jadi kalau saya pikirkan untuk lebih mudah kita memahaminya, jadi penelitian itu adalah satu usaha untuk mencari jawaban baru atau untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau di mana-mana tentang hal itu. Jadi oleh karena itu satu usaha untuk mencari kebenaran atau satu usaha untuk memecahkan masalah yang timbul di satu-satu daerah umpamanya atau di satu-satu keadaan. Jadi oleh karena itu dibuatlah satu kajian atau penelitian, sehingga dengan adanya penelitian itu maka masalah akan bisa diselesaikan atau masalah akan bisa dipecahkan. Jadi secara awam itulah definisi yang saya pikir lebih mudah kita pahami. Oke, kemudian para ahli penelitian membagi penelitian ini kepada dua garis besar, yaitu penelitian yang berbentuk kualitatif dan berbentuk kuantitatif. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan kita yang pertama dahulu. Jadi secara singkat, kalau dia menggunakan angka-angka maka digolongkan kepada kuantitatif. Tetapi kalau dia tidak menggunakan angka, dia umpamanya menggunakan persepsi, pendapat, segala macam, tapi yang bukan angka lah ya, atau yang bukan penyelesaiannya adalah statistik, maka digolongkan kepada yang kualitatif. Nah, jadi kita yang di sosial ini, apalagi yang di bahasa ini, pada umumnya kita itu digolongkan kepada penelitian-penelitian yang berbentuk kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi oleh karena itu di semester ini kita hanya memfokuskan
kajian kita ataupun kuliah kita pada penelitian yang berbentuk kualitatif. Kita tidak akan sentuh masalah penelitian yang berbentuk kuantitatif, sebab kita sangat sedikit kemungkinan kita akan melaksanakan penelitian ataupun melaksanakan kajian yang berbentuk kuantitatif. Tapi selalunya kita hanya akan berfokus pada penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif. Sebagai contoh, di saat nanti akhir dari kuliah, kita akan membuat satu laporan penelitian yang dinamakan dengan skripsi. Jadi skripsi yang akan kita persembahkan itu dihasilkan daripada hasil penelitian yang sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Maka oleh karena itu kuliah ini dirancang hanya untuk membicarakan ataupun mengupas tentang masalah penelitian yang berbentuk kualitatif, tidak akan menyentuh kepada penelitian yang kuantitatif, hanya kualitatif saja. Oke. Jadi kita sudah tahu bagaimana itu penelitian, ada definisi penelitian atau apa itu makan penelitian, dan penelitian terbagi kepada berapa. Kita sudah bicarakan pada hari Senin lalu. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini, kalau udah begitu kita udah tahu apa itu penelitian, terbagi berapa penelitian. Kemudian sekarang, katakanlah umpamanya kita sudah mau melaksanakan satu kegiatan penelitian. Apa langkah selanjutnya yang perlu kita buat? Itu persoalannya. Kita sudah tahu penelitian, bagaimana penelitian dan bla 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 semuanya kan. Sekarang dengan kita tahu itu, kita sekarang berminat membuat satu kegiatan penelitian. Apa yang perlu kita kerjakan setelah itu, atau bagaimana melaksanakan kegiatan penelitian? Inilah yang akan kita bicarakan atau yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kalaulah Anda sekarang sudah berminat, sudah ingin melaksanakan satu kegiatan penelitian, bagaimana Anda melaksanakan ataupun memulai penelitian itu? Silakan kalau ada pendapat. Oke, saudara. Oke. Jadi mungkin kalau saya bertanya seperti itu akan muncul banyak pendapat, ya, akan muncul banyak pendapat. Tapi dari pendapat-pendapat itu, sebenarnya langkah kedua yang perlu kita laksanakan apabila kita ingin melaksanakan satu kegiatan penelitian, biasanya orang akan menyiapkan dulu atau menyediakan satu syarat yang disebut dengan proposal penelitian. Jadi setelah seseorang yang mau melaksanakan kegiatan penelitian, pada biasanya dia akan menyediakan satu proposal penelitian. Oke. Sekarang, apa itu proposal? Gitu. Coba, apa itu proposal penelitian? Oke? Jadi kalau pertanyaan ini saya lempar kepada kita semua yang ada di kelas ini, akan macam-macam mungkin pendapat yang akan diberikan. Oke, ya mungkin ya. Tidak mustahil akan muncul beberapa tanggapan atau pendapat tentang apa itu proposal. Oke, tetapi secara ringkas ya, mudah kita pahami, proposal itu adalah satu bentuk rancangan penelitian. Maksudnya bagaimana penelitian itu atau langkah-langkah yang akan kita laksanakan di dalam melaksanakan satu penelitian, yaitu langkah pertama sampai langkah terakhir yang kita tuliskan di dalam proposal, atau proposal itu atau langkah-langkah itu kita tuliskan di dalam satu dalam satu lembar-lembaran barangkali, atau yang disebut memang kalau proposal itu sudah dituliskan ya tentukan di dalam satu dokumen ya. Mungkin proposal itu nanti setelah sampai kita tuliskan dia akan boleh bergantung kepada masalahnya kan. Tapi yang namanya proposal itu adalah gambaran atau langkah-langkah yang akan kita laksanakan, yang akan kita lalui selama dalam penelitian. Itulah dia lebih kurang definisi daripada proposal ataupun pengertian daripada proposal. Jadi saudara, kenapa proposal ini perlu dibuat? Kan gitu. Kenapa kira-kira? Kenapa perlu buat proposal? Langsung aja buat penelitian, kenapa sih? Atau kenapa rupanya? Kenapa mesti perlu buat proposal? Nah, itu persoalannya dalam pembuatan proposal ya kan?
Jadi begini. Jadi umpamanya kan ada kan penelitian itu yang dibiayai oleh orang lain. Ya, ada penelitian itu yang memang biaya sendiri. Ya. Ada penelitian yang biaya sendiri, ada penelitian yang dibiayai oleh pihak lain. Dah? Jadi, kalau umpamanya penelitian yang kita buat itu biayanya adalah atas biaya orang lain, ataupun umpamanya ada pihak lain yang menghendaki kepada satu penelitian, kemudian dia minta kita melaksanakan penelitian itu, tentu kita mesti menyediakan satu proposal. Kenapa? Dia akan melihat penting nggak dilaksanakan kajian itu. Ya, pentingkah dilaksanakan penelitian itu, atau perlukah penelitian itu dibiayai sampai sekian juta rupiah umpamanya, kan? Dia akan melihat dari para proposal yang akan kita tawarkan, kan? Sehingga dengan demikian maka si pendana atau si pemberi biaya, oh kalau begini ceritanya kajian ini sangat penting, kalau begitu saya akan biayai. Dari mana dia buat kesimpulan seperti itu? Ya dari proposal yang kita bentangkan atau proposal yang kita sediakan. Jadi si pemberi dana, dia setelah membaca apa perancangan-perancangan atau proposal yang kita bentangkan, yang kita ajukan, maka si pemberi dana itu pun akan bersemangat. Bahkan dia melihat penelitian ini sangat penting dibiayai. Oleh karena itu si pemberi dana itu pun tidak ragu-ragu dia akan memberikan pembiayaan. Nah, itu diantara salah satu contoh kenapa proposal itu penting dilaksanakan, kan gitu. Oke, yang kedua, kalau umpamanya penelitian itu yang biaya mandiri, kan gitu ya. Tetapi biaya mandiri itu maksudnya biaya itu kita biayai sendiri. Walaupun penelitian itu kita biaya sendiri, namun yang namanya proposal itu tetap perlu ada ya, perlu ada. Kenapa? Ya mungkin kan kita nggak ingat semua apa-apa yang perlu kita laksanakan, atau di dalam laporan penelitian itu nanti pada akhirnya kan itu proposal itu akan ikut juga dilaporkan pada akhirnya, kan gitu. Oke. Kemudian tadi ya ada silap sedikit kan, langkah kedua yang perlu kita laksanakan kalau kita ingin melaksanakan satu kegiatan penelitian, sebelum kita buat laporan itu adalah kita menentukan tajuk dulu, menentukan judul penelitian dulu. Nah, itu yang perlu kita tetapkan. Jadi di dalam penentuan atau menetapkan judul penelitian, kita tidak boleh menentukan judul dulu, tetapi kita mengidentifikasi masalah dulu. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan tentang penelitian tadi itu, bahwasanya kan kita jangan menentukan judul dulu. Jadi maksudnya sebelum kita bentuk judul, kita identifikasi masalah dulu. Dari masalah itulah akan kita tentukan apa judul penelitian kita atau apa judul penyelidikan kita. Jadi ada orang dia bentuk judul dulu, baru dia cari-cari masalah. Nah, ini nggak benar. Jadi sebaiknya bagaimana? Kita tentukan masalah kita dulu. Dari masalah itulah baru kita bentuk judul. Jadi kalau bentuk judul dulu itu namanya cari-cari masalah, kan selalu aja begitu. Sehingga setelah dia buat proposal ataupun setelah dia melaksanakan, tidak tahu dia apa masalah yang akan dia kaji sebenarnya. Kenapa? Karena dia bukan beranjak daripada persoalan ataupun masalah yang dihadapinya. Jadi sebaiknya kita identifikasi masalah. Oh, ini masalahnya. Sehingga dengan adanya masalah itulah barulah kita boleh membuat menentukan judul. Nah, itu dia sebaiknya kan. Oke. Sekarang katakan bahwasanya kita ingin melaksanakan satu kegiatan penelitian. Kemudian kita sudah kenal pasti apa masalahnya, kita sudah identifikasi apa masalahnya, maka kita tetapkanlah judul. Sekarang itu semua sudah ada. Masalah sudah kita tentukan, judul sudah kita selesai, sudah kita bentuk. Sekarang kan masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu menyediakan proposal. Itu seperti kita bicarakan tadi. Oke, sekarang sudah ada judul, sudah ada judul, kemudian masuklah kita kepada langkah seterusnya, menyediakan proposal. Oke. Setelah judul, maka apa isi dari para proposal itu? Yang pertama sudah pasti dan
itulah yang dinamakan dengan latar belakang. Oke, latar belakang penelitian. Maksudnya, kalau sudah kita ingin atau sudah memulai menulis ataupun menyediakan proposal penelitian, maka langkah yang pertama kita buat adalah latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Nah, masalahnya di latar belakang ini apa yang mesti ada susunan ataupun yang perlu kita jelaskan di latar belakang itu. Nah, ini persoalan lagi. Jadi membuat latar belakang itu tidak dengan serta-merta begitu saja, tidak. Tapi ada hal-hal yang perlu ada atau isi daripada latar belakang itu perlu kemas sempurna ataupun perlu lengkap ya. Oke, kalau begitu di latar belakang yang pertama yang mesti kita jelaskan adalah kita mesti menjelaskan tentang tajuk ataupun judul yang telah kita tawarkan. Itu dulu, ceritakan dulu tentang judul itu. Apa itu judul itu? Nah, itu sebab gini ya, kadang-kadang orang tidak paham ya tentang judul yang kita buat itu. Kita ambil satu contoh. Nah, contoh lah begini, ini contoh ya. Kita contohkan begini, anak-anak Singapura lah katakan kan. Jadi ketika kita bilang hutan adalah begini-begini, dia tidak tahu itu apa hutan sebab tak pernah dia lihat hutan. Sebab Singapura itu kan hutannya kan gedung, tak ada hutan lagi di Singapura. Jadi kalau umpamanya kan hutan penelitian kita yang berhubungan ataupun yang judulnya tentang hutan gitu kan. Kalau umpamanya anak-anak Singapura yang membaca itu, dia akan heran, apa itu hutan? Kan gitu. Di dalam apanya, di dalam otaknya atau di dalam kamus pikirannya itu nggak pernah dia lihat hutan, maka dia akan bertanya. Jadi maksudnya tidak semua orang barangkali paham tentang judul penelitian yang kita buat atau kita tawarkan. Maka oleh karena itu, langkah pertama di latar belakang penelitian itu yang perlu kita jelaskan adalah tentang judul yang kita buat. Maksudnya, kita perlu menjelaskan mungkin sejarahnya, keadaannya kini, populasinya, dan sebagainya. Apa yang menyangkut tentang judul itu, kita mesti jelaskan sejelas-jelasnya tentang judul yang kita buat. Oke, jadi mungkin boleh saja kan tentang sejarahnya mungkin, tentang populasinya mungkin, tentang keadaannya kini mungkin, tentang judul yang kita buat itu yang perlu kita jelaskan pertama. Sehingga dengan membaca, kalau ada orang yang tidak paham tentang judul yang kita buat itu, maka setelah dia membaca penjelasan tentang judul yang kita buat itu, maka pahamlah dia apa sebenarnya judul yang kita buat. Oke, langkah selanjutnya di dalam di dalam latar belakang mesti ada apa? Kita mesti dapat mengemukakan bahwasanya pada judul yang kita pilih itu atau pada judul yang kita buat itu memang benar-benar wujud masalah. Ya, wujud masalah. Jadi di latar belakang itu kita sudah gambarkan bahwasanya pada tajuk yang kita buat itu atau pada judul yang kita buat itu memang benar-benar wujud masalah. Itu langkah apa? Itu isi yang kedua daripada latar belakang itu. Kenapa? Ya itu tadi, kembali kepada kalau tarikan penelitian yang kita buat itu adalah dibiayai oleh orang luar, maka dia akan lihat, oh ini rupanya masalahnya dalam kajian ini. Patutlah kajian ini perlu dibuat, patutlah penelitian perlu dibuat. Sehingga dengan dengan kita mengemukakan masalah-masalah di pada tajuk yang kita buat itu, maka orang akan lihat masalah itu. Kan itu. Oke. Selanjutnya, pada latar belakang itu juga kita mesti jelaskan dia sekomprehensif mungkin ya. Maksudnya kita perlu menjelaskan juga tentang kajian-kajian yang sedikit ya, jangan kita perlu banyak tentang kajian kita dahulu. Maksudnya barangkali ada lagi masalah-masalah, contoh umpamanya kan ini merupakan kajian lanjutan daripada kajian yang dibuat orang umpamanya kan. Jadi perlu kita lihat juga bahwasanya ada lagi masalah-masalah yang belum dikaji orang pada penelitian yang akan kita buat.
Jadi umpamanya kan contoh penelitian yang pernah orang buat, jadi kita ingin melanjutkannya, jadi itu yang perlu kita kemukakan. Oke, jadi di dalam latar belakang itu perlu kita sajikan dengan tuntas, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang jitu. Jitu maksudnya apa ya? Lebih tepatnya jitu ini kan maksudnya menggunakan bahasa-bahasa yang inilah ya, bahasa yang baku, bahasa yang tepat. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang oke umpamanya kan, tapi menggunakan bahasa baku. Dah, juga menggunakan kalimat-kalimat yang objektif kan gitu kan. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang rancu atau apalagi kalimat yang ambigu. Tak boleh. Jadi oleh karena itu itulah serba sedikit ya diisi daripada latar belakang itu. Jadi sehingga dengan dia membaca latar belakang itu, maka nampaklah dia gambaran awal kemana arah daripada penelitian itu. Sehingga dengan demikian si pemberi dana pun umpamanya dengan membaca latar belakang itu, maka dia makin yakin dan makin bersemangat dia untuk membiayai penelitian yang akan kita buat. Nah, jadi kuncinya di latar belakang ya. Kuncinya di latar belakang. Jadi latar belakang ini adalah perlu kita buat atau kita sediakan selengkap mungkin dalam artian tapi singkat. Sehingga apa namanya? Kan orang tidak akan bertanya lagi apakah penelitian perlu saya biayai atau tidak, atau apa penelitian perlu dibuat atau tidak. Nah, itu dia di serba sedikit lebih kurang ya, lebih kurang yang mesti ada di latar belakang itu. Sampai sini dulu saya pikir, nanti kita akan lanjut berdiskusi. Oke. Akhirnya untuk sementara ini sampai sini dulu. Jangan lupa tonton sampai akhir sehingga tidak gagal paham, dan juga kalau boleh like, share dan komen dan subscribe kan kalau harapannya kan. Jadi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi untuk pada channel selanjutnya atau pada masalah-masalah pembahasan selanjutnya. Ini akan kita lanjutkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.